Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk minggu ini adalah induksi elektromagnetik. Minggu lalu kan kalian sudah mencari beberapa teori tentang induksi elektromagnetik, yaitu berupa percobaan Faraday dan lain-lain. Nah, untuk hari ini yang akan saya bahas lebih berkutat kepada soal secara matematisnya, yaitu yang pertama ada flux magnetik, yang kedua GGL induksi atau gaya gerak listrik pada induksi elektromagnetik. Nah, langsung aja yang pertama. Yang pertama yang akan saya bahas adalah flux magnetik. Di mana flux magnetik ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah medan listriknya, luas bidang yang ditembus medan magnetnya, dan sudut yang terbentuknya. Oke, untuk lebih mudah ada sedikit penggambarannya. Contohnya bidang yang akan ditembus berbentuk segi 4. Nah, ini adalah garis normalnya. Nah, ditembus oleh sebuah medan listrik, medan magnet, sebesar B. Nah, terhadap garis normal, di mana medan magnet tersebut terhadap garis normal membentuk sebuah sudut. Semakin kecil sudut yang terbentuk, nilai flux magnetiknya akan mencapai maksimum. Sementara kalau sudut yang terbentuk sampai 90 derajat, flux magnetik akan bernilai 0. Jadi kalau membentuk sebuah tegak lurus antara garis normal dengan medan magnet, nanti nilai flux magnetik akan kosong atau tidak ada nilai flux magnetnya. Jadi pengaruh flux magnet atau dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Kalau di sudut kita taunya theta, ini disebutnya psi. Tulisannya PSI tapi dibacanya psi. P-nya nggak terlalu kebaca. Nah, dimana cara mencarinya itu sama dengan besar medan magnet luas dikali cos theta. Nah, luas atau A harus dalam meter persegi. B medan magnet dalam Tesla. Theta sudutnya, sudut yang terbentuk. Oke, dimana flux magnetik ini adalah garis-garis medan magnet yang melewati sebuah bidang. Nanti bidangnya belum tentu segi 4 ya, bisa jadi lingkaran, bisa jadi kumparan dan lain-lain. Kenapa lingkaran dan kumparan? Karena umumnya soal-soal yang terbentuk nanti akan medan magnet akan melewati sebuah atau beberapa kumparan dengan lilitan tertentu. Jadi luasnya minimal kalian tahu luas lingkaran itu apa. Oke, berikutnya materi yang dibahas berikutnya adalah induksi GGL induksi. Nah, GGL induksi ini terdiri dari beberapa hal. Maksudnya beberapa hal. Jadi GGL induksi pertama pada kawat lurus ya. Yang berikutnya pada kumparan.
Nah, kumparan ini ada kumparan biasa, ada yang berbentuk induktor. Nanti perbedaannya akan dibahas di bab berikutnya, bukan di bab ini. Perbedaan antara kumparan dengan induktor. Cuman kumparan tidak selalu menghasilkan induktansi. Sementara induktor sudah pasti menghasilkan induktansi. Jadi ada yang kumparan, ada pada induktor. Terakhir ada pada salah satu aplikasinya, yaitu pada generator. Jadi bab ini mengulas tentang induksi elektromagnetik. Di mana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ini umumnya sebagai generator dan transformator. Nanti yang akan lebih dibahas adalah generator dan transformator. Ntar ada beberapa sebenarnya, cuman nanti yang lebih umum dua hal ini saja. Oke, langsung saja pembahasan tentang induksinya. Jadi pada kawat lurus, induksi pada kawat lurus, GGL induksi pada kawat lurus. Pertama pada kawat lurus. Jadi nanti biasanya soalnya seperti ini. Kawat AB digeser dari kiri ke kanan dengan kecepatan tertentu, dengan V tertentu. Kawat AB dengan panjang tertentu digeser ke arah kanan sesuai dengan arah V-nya pada kecepatan tertentu. Nah, ini kawat ini melewati medan magnet sebesar B. Nah, kalau tanda X kemarin sudah saya jelaskan, kalau tanda X itu masuk bidang, kalau tanda dot atau titik itu keluar bidang. Nah, jadi untuk pada kawat lurus cara mencari GGL-nya minus B L V. Kalau ada sudutnya pakai sin theta, kalau tidak ada sudutnya sin theta hanya opsional. Jika ada sudutnya ya, kalau nggak ada tidak usah dibawa, karena sin 0 sama dengan sin 90 sama dengan 1. Jadi biasanya dia tegak lurus, kawat itu selalu tegak lurus sama arah medan magnetnya. Arah medan magnetnya kiri kanan, kawat lurusnya ke atas bawah, keluar atau masuk bidang. Jadi tidak pernah satu arah biasanya. Biasanya paling umum adalah tegak lurus. Jadi sin theta itu hanya opsional ya. Nah, kenapa min? Dilambangkan min itu berarti arah GGL-nya terbalik akibat hukum Lenz. Arah GGL-nya terbalik. Nah, terus ntar di optional soalnya bagaimana? Di opsi akan saya buat positif. Jadi anggap negatifnya tidak perlu ditulis. Kecuali di soal saya tanya, potensial listriknya arahnya kemana? Jadi potensial itu selalu bergerak dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi.
Nah, ini sebaliknya. Jadi, nanti biasanya misalkan gini. Kalau umumnya itu kan bergerak dari yang rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, sorry. Dari A ke B misalkan. A-nya tinggi, B-nya rendah, berarti arahnya ke sini. Tapi untuk soal gegel induksi pada kawat lurus, akibat hukum Lenz, arah gegelnya terbalik. Jadi bukannya A ke B, tapi B ke A. Jadi dari potensial rendah ke tinggi. Gitu. Nah, selain pada kawat lurus tadi ada pada kawat pada lilitan atau kumparan ya. Pada kumparan, dimana GGL sama dengan minus juga N d flux per dt. Nah, bisa juga min N delta flux per delta T. Perbedaannya apa? Sebenarnya nggak ada perbedaannya, cuman tergantung bentuk soalnya. Jadi ada yang fluxnya selalu berubah tiap detik, ada juga yang perubahannya itu tidak menentu. Jadi dicatat dalam waktu tertentu perubahannya berapa sampai berapa. Nah, itu yang ini. Jadi gampangnya nanti di soal nanti kalian bisa membedakan. Kalau ditulisnya dalam bentuk misalkan gini, perubahan flux dari 5 Weber per meter kuadrat menjadi 8. Nah, itu adalah pakainya delta. Tapi kalau misalkan ditulis gini, persamaan flux sama dengan 30 T kuadrat ditambah 6 T min 3. Nah, itu baru makanya yang ini. Berarti kalian harus turunkan. Udah belajar turunan kan sama Bu Anita kan? Pasti bisa harusnya. Oke. Selain pada kumparan, ini juga berlaku pada induktor. Pada induktor, GGL-nya tadi ini perubahan flux magnet, ini perubahan detik, harus dalam second ya. N itu banyak lilitannya. Saya tulis saja deh, banyak lilitan. Perubahan waktu harus dalam second. Banyak lilitan, tidak ada satuannya. Ini perubahan flux. Nah, pada induktor nilainya adalah L dI per dt, atau gegel induksinya sama dengan negatif induktansi diri dikali perubahan arus tiap detiknya. Atau bisa tulis juga kayak gini ya, pakai delta I per delta T. Jadi nggak terlalu ngaruh ya. Nah, ini L adalah induktansi diri, dimana induktansi satuannya dalam Henry atau H. Terus ini adalah perubahan arus, satuannya dalam ampere. Delta T perubahan waktu dalam second. Nah, pada kumparan dan induktor ini kan gegelnya sama. Jadi kadang-kadang nanti di soal juga kalian disuruh cari induktansinya bagaimana. Nah, karena gegel atas dan bawah sama, dan GGL sama dengan GGL minus N delta flux per delta T sama dengan minus L delta I per delta T. Nah, ini kan sama, boleh coret ya. Berarti kalau kalian mau nyari L nya, berarti L sama dengan N, minusnya habis ya, coret juga ya. Ini dicoret sama di sini, jadi hilang.
Berarti nyari L sama dengan N delta flux per delta I. Nah, jadi nanti bisa aja saya tanya bentuknya ini, bisa juga saya tanya L-nya dulu. Saya tanya L-nya dulu baru masuk ke sini. Gitu. Oke. Tadi apa lagi? Oh ya, generator ya. Ini belum semua ya, masih generator. Berikutnya akan membahas tentang generator. Jadi generator dan transformator itu untuk biasanya dipakai dalam listrik ya. Kalau generator itu bisa dipindah-pindah, trafo itu jarang dipindah biasanya. Cuman di Indonesia trafonya kadang-kadang nggak terlalu banyak. Tapi untuk daerah perumahan beberapa ada yang kayak bentuknya kayak kotak lumayan besar, dipasang di atas tiang listrik gitu. Nah, untuk generator biasanya kalian hanya mencari gagal induksinya saja. Cara mencari gagal induksinya sebenarnya tidak terlalu sulit. BA omega N, gimana? Atau saya biasanya punya bakwan, kaknya saya buang, bawan. Jadi ingat makanan kan, jadi lebih gampang ingatnya. Nah, B ini medan magnet, A-nya luasnya, omeganya adalah percepatan sudut, atau kadang-kadang disebutnya frekuensi sudut. Satuannya radian per second ya. Luas 100 dalam meter. Dan N adalah banyak lilitan. Nah, jadi semuanya aplikasinya banyak kepake, cuman tidak terlalu kita sadarin gitu, karena nggak semuanya menggunakan alat itu karena sudah terpasang gitu. Berikutnya ada transformator atau trafo. Di mana trafo dibagi menjadi dua. Ada trafo step up, ada trafo step down. Nah, trafo komponennya itu ada beberapa ya. Ada yang lilitan, ada tegangannya, dan ada arus. Jadi transformator itu kalau digambar seperti ini sebenarnya. Jadi ini sumber listrik akan dililitkan ke sebelah sini. Dan akan diubah melalui plat-plat ini menjadi sumber sekunder. Jadi ini primer, ini sekunder. Di mana primer itu terhubung dengan pusat listrik atau biasanya dari PLN. Yang sekunder itu ke listrik rumah biasanya. Jadi dari primer itu ngirimnya sampai beberapa ribu kilowatt, beberapa ribu watt, tapi yang sampai di rumah hanya sekitar, tergantung meteran rumah ya, ada yang 900, ada yang 1200, 1300 dan lain-lainnya, atau yang paling rendah 450. Nah, primer dan sekunder ini berarti yang sekunder itu yang kita pakai, sementara primer yang dari sumber. Jadi nggak usah bingung ya. Dimana trafo step up dan step down bedanya adalah, dimana pada trafo step up jumlah lilitan primer lebih kecil daripada lilitan sekunder.
tegangannya pun sama, lebih kecil. Sementara arusnya keterbalikannya beda sendiri, lebih besar. Ini untuk step down, kebalikannya ya. Berarti NP-nya lebih besar daripada NS. VP-nya akan lebih besar juga dari PS, tapi untuk IP-nya atau arus primernya lebih kecil daripada arus sekunder. Nah, selain itu, kalian pun harus tahu transformator. Jadi, transformator itu punya beberapa kelemahan. Ini untuk mencari efisiensinya itu adalah daya sekunder per daya primer dikali 100%. Di mana daya itu adalah tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Nah, kenapa efisiensi transformator ini bisa ada yang hilang? Banyak hal penyebabnya. Pertama, ada hambatan dari kawatnya. Jadi kalau kawatnya punya hambatan yang cukup besar, biasanya banyak loss, banyak daya atau tegangan yang loss di sana. Terus ada faktor arah arus juga. Jadi kalau arah arusnya ada yang hilang, akan pun berubah. Oke. Nah, untuk materinya secara teori cukup seperti ini aja. Oh ya, sorry, persamaannya belum. Jadi untuk ini kan tadi ada liritan tegangan arus. Nah, kalau nyarinya gimana? Gini. NP per NS itu sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, ini kalau nyarinya. Jadi kalau kalian misalkan dikasih tahu liritan dan tegangan aja, ya udah harusnya ditutup pakai perbandingan yang ini. Tapi kalau yang diketahui NP dan IS aja dan kamu nyari IP, ya tegangannya ditutup. Cukup cari ini dan ini gitu. Jadi cukup tutup yang tidak diketahui ya, atau yang dibuka yang diketahui saja. Oke, cukup segitu materinya. Akan saya lanjut dengan pembahasan contoh dan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.